puisi malam hari ini seperti merekom ke kita semua bahwa kebahagiaan itu jika kita mampu memahami diri sendiri akan muncul kebahagiaan itu. Tapi puncaknya adalah ketika jika kita mampu saling memahami. Ya. Ini maknanya seperti apa, Bu ya? Ya, memang betul seperti itu. Iya. Jadi begini, saya merasa sangat bahagia sekali. Iya. Ketika orang yang saya cintai memahami saya. Iya. Tetapi nanti puncaknya adalah ketika aku juga memahami dirimu, kamu juga memahami diriku. Ketika ada saling pemahaman, jadi MOU, ya, saling pengertian, pemahaman itu kan menjadi indah. Sebab kalau kita sudah yakin teman kita itu sudah sangat memahami, perasaan canggung dan ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu akan hilang. Yeah. Ya, kalau kita masih belum memahami teman kita, itu di tengah kita berbicara ada muncul keraguan. Nanti kalau saya katakan tersinggung nggak ya? Berarti masih ada jarak. Yeah. Ya, ketika engkau tuh masih mencurigai teman bicara akan tersinggung, berarti masih ada jarak. Jadi seorang sahabat karib itu adalah ketika engkau sudah tidak khawatir lagi teman bicaramu akan tersinggung tentang apa yang kamu sampaikan. Saya kira betapa indahnya hidup ini ketika kita saling memahami kok. Sesungguhnya apa yang dibangun oleh agama Islam sendiri adalah seperti puasa. Itu orang menceritakannya supaya orang kaya merasakan perihnya perut menahan lapar seperti apa yang dialami oleh orang yang miskin. Iya. Tapi tahu nggak, orang miskin wajib puasa nggak? Nah, kalau orang kaya mungkin ya bisa berakibat dia muncul kesadaran. Iya. Orang lapar tuh menderita ya gitu. Tumbuh rasa belas kasihan kepada orang miskin. Nah, orang miskin yang puasa, apa yang diharapkan? Ya itulah. Iya. Jadi yang penting mah adalah dari puasa ini menumbuhkan adanya saling pengertian. Kepedulian sosial itu muncul di tengah kita puasa. Suasana bulan puasa itu sangat indah ya. Karena kepedulian sosial muncul. Yang dulunya acuh tak acuh terhadap tetangganya, yang makan-makanlah, yang lapar-laparlah, nggak ada urusan. Tapi kenapa di tengah bulan puasa kok muncul kepedulian kita terhadap tetangga? Dapur tetangga yang tidak berasap itu dipertanyakan. Kenapa dapurnya dari pagi kok nggak keluar asapnya? Kita suruh anak kita untuk melihat, Neng lihat sana, kenapa nggak masak ta? Anak kita pun berangkat dan pulang lagi, Mah nggak punya beras, nggak bisa masak. Seketika itu orang yang sedang berpuasa, tahu nggak? Sedih nggak? Sedih. Nangis nggak? Nangis. Langsung diambilkan beras 2 kilo, sampai ini uangnya 10.000 buat beli ikan nasinya, segera kirim sana. Kok peduli banget sih? Nah, setelah selesai puasa, kesadaran itu muncul nggak? Rakus lagi kok. Ya, semacam itu. Ya itulah kira-kira. Jadi artinya sebelum kita dibahagiakan orang, kita saja dulu membahagiakan orang yang lain. Mungkin
kita sering mendengar ada orang yang punya nasi, ini di kitab-kitab kuning nih, hanya nasi seperti ini, dia belum makan, tiba-tiba ada tamu datang yang sedang kelaparan, nasi itu diserahkan kepada tamu dan dia biar menanggung lapar. Pernah dengar cerita begitu? Masih banyak nggak terjadi manusia seperti itu? Tidak jarang kan? Tidak. Masih banyak. Ini dari bait yang pertama yang saya sampaikan, ya, mereka gembira sekali mendengar percakapanmu, sehingga mereka bahagia. Aku juga tahu, wahai kekasihku, engkau sedang dalam keadaan sedih hati. Padahal kandungan isi percakapanmu itu sebenarnya sedang engkau butuhkan untuk dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak dahulu yang berbahagia? Ya, kalimat-kalimat manis yang menyejukkan kau berikan kepada orang lain, tapi engkau sendiri dalam keadaan bersedih hati. Kenapa tidak kau bahagiakan sendiri? Itu sama dengan menyerahkan nasi kepada orang lain dan biar aku dalam keadaan lapar. Jadi masih ada pengorbanan semacam itu, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini untuk orang yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi adalah orang-orang semacam itu disuruh seperti itu, mengutamakan kepentingan orang lain dari kepentingan pribadi dengan fasilitas diberi rumah gratis, mobil gratis, dapur gratis, bensin gratis, dengan gaji yang tinggi, ya, ternyata tidak juga. Tetap mereka mementingkan diri sendiri. Terjadi enggak? Terjadi. Mobilnya platnya merah, rumahnya dinas, nggak nyewa kok, betul nggak? Betul. Gajinya dari pajak, betul nggak? Iya. Yang tugasnya untuk mementingkan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Ternyata apa yang terjadi? Mementingkan diri sendiri. Terjadi enggak? Terjadi. Ya udah. Itulah dunia kita pertama itu. Betul enggak? Betul. Iya. Ada orang yang tidak digaji, tidak dibayar, tapi lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itu adalah para aulia illah yang tidak pernah tersentuh oleh kita semuanya. Makasih banyak. Luar biasa. Iya, poin yang manis yang kita dapat malam hari ini bahwa kebahagiaan itu jika kita mampu memahami diri sendiri, dan puncaknya adalah jika kita mampu saling memahami. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.